punya satu keterangan terhadap figur orang itu. Saya bisa baca biodatanya di mana-mana tersedia segala macam. Tetapi seluruh keterangan tentang biodata hidup seseorang itu dibuktikan ketika Anda menatap matanya itu. Mata itu adalah pintu pikiran, pintu batin. Karena itu psikologi mata itu langsung terasa bahwa ini tukang tipu. Kalau Anda terlatih, Anda bisa tahu dua kalimat yang dia ucapkan bisa bertentangan, lalu dimanipulasi dengan tatapan mata. Dan itu pasti nggak bakal layani itu. Jadi dengan mudah kita tahu ini orang logikanya runtun apa tidak. Saya nggak melihat ada tatapan mata jujur dari seorang yang ada di Monas hari ini, karena kepalanya geleng-geleng terus. Jadi saudara-saudara, kepemimpinan itu adalah soal watak. Itu dulu. Setelah itu soal logika, kemampuan untuk bernalar, menemukan hal yang sederhana di dalam problem yang rumit. Sisanya ada fasilitas teknik, dukungan publik, mau keluarin uang dari kantong sendiri yang dikumpulkan karena usaha sendiri, bukan karena diambil karena jabatannya sebelumnya adalah pejabat. Saya berkawan dengan saudara-saudara dalam dua soal itu, dalam watak dan dalam pikiran, dalam watak dan dalam akal. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya kehidupan politik kita tumbuh dalam kegembiraan berwarga negara. Kita ingin agar supaya kita tumbuh dalam keadilan, supaya ada persahabatan di antara kita, ada kepentingan untuk memastikan bahwa generasi setelah kita tidak lagi dihalang-halangi oleh feodalisme, oleh dinasti, oleh persekongkolan politik, tapi benar-benar warga negara yang percaya bahwa Indonesia ditakdirkan untuk berkembang dengan akal sehat, dan jejak itu ada di dalam sejarah kita. Seluruh hasil pertengkaran konstitusi kita dimulai dengan perbedaan pendapat yang tajam di antara orang-orang yang masuk akal. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat. Program PKH, program Keluarga Harapan, dan Beras Sejahtera Rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Kemudian kartu Indonesia Pintar KIP yang sekarang ini hanya sampai di SMA atau SMK juga akan kita jadikan KIP kuliah. Artinya kartu Indonesia akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, untuk scaling, untuk reskilling, dan untuk upskilling. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja, bagi yang berstatus sebagai pekerja, dan juga bagi yang akan berganti pekerjaan. Terkait implementasi Kartu Prakerja, saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran. Sekali lagi, bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru. Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. Ini masih baru awal. Mungkin masih 3 bulan, mungkin masih 4 bulan baru selesai, atau 5 bulan baru selesai. Ya kan? Ini belum, sekali lagi, ini belum undang-undang loh ya. Rancangan undang-undang yang baik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun kepada DPR. Ini yang ditunggu itu justru. Undang-undang Cipta Lapangan Kerja
Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Omnibus Law pertama kali disebut Presiden Joko Widodo bulan Oktober lalu dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024. Desember ini pemerintah akan mengajukan Omnibus Law untuk perpajakan dan awal Januari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan diajukan. Setelah melihat fakta kenyataan 01 dengan 02, sekarang 02 sudah bergabung dalam sistem yang ada. Di mana posisi Bapak sekarang? Karena apa? Kami sudah berdarah-darah, Pak. Kami sudah hancur-hancuran. Bukan cuma uang, bukan punya uang, cuma keringat, bukan. Tapi nyawa kami taruhkan untuk perjuangan ini. Tolong jangan sia-siakan perjuangan kami, Pak. Kalau memang lanjutkan perjuangan, lanjutkan sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Oke. Waduh. Kalau perencanaan ekonomi didalilkan dengan Pancasila, maka prinsipnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita uji, Omnibus Law itu seharusnya menghasilkan keadilan bagi seluruh Indonesia. Setelah diuji, ternyata dari 1.700 pasal itu isinya cuma dua. Satu soal upah buruh yang ditekan, yang kedua izin untuk mengeksploitasi lingkungan tanpa AMDAL. Jadi keadilan buat siapa? Keputusan politik hari ini soal Omnibus Law itu menghina akal pikiran manusia. Karena saya terangkan satu prinsip, pasal 27 dari Undang-Undang Dasar kita berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Isu Omnibus Law itu adalah undang investor asing, tekan upah buruh, silahkan rusak lingkungan. Dan itu di mana otaknya? Kalau begitu nanti pasal 27 konstitusi kita berbunyi, tiap-tiap warga negara asing berhak atas penghidupan yang layak di Indonesia. Ngaco pikirannya. Kenapa? Karena janji yang nggak pakai otak. Seluruh variabel dihitung, tidak memungkinkan Indonesia tumbuh 7%, tapi dipaksakan tumbuh. Apa akibatnya? Menteri Keuangan sakit perut. Karena Menteri Keuangan ditrain, Sri Mulyani ditrain dalam pikiran rasional. Tiba-tiba Presiden bilang ini bisa. Jadi bagaimana bisanya? Dan sampai sekarang kita nggak tahu itu kekurangan APBN 300 triliun. Bulan Juni mau diambil dari mana? Gampang cetak uang, tapi itu inflasi. Pinjam, udah plafonnya udah habis itu. Jual BUMN masih harga murah. Jadi seluruh kompleksitas itu memperlihatkan, pertanyaan kamu tadi betul, keadilan itu ada di mana? Keadilan adalah hak rakyat. Keadilan dibatalkan karena kekuasaan yang dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu gembira kalau